Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan proposal kelas kami, yaitu implementasi bisnis model Canvas dan root cause analysis dalam meningkatkan efektivitas sistem patroli keamanan perusahaan hulu migas. Di sini dalam mata kuliah manajemen teknologi inovasi ini dengan dosen pembimbing Pak Tatang dan Bu Nini. Next, Mas Feby. Adapun agenda presentasinya untuk kali ini adalah yang pertama adalah pendahuluan, kemudian studi literatur, metode penelitian, dan juga nanti akan kami bahas juga mengenai daftar pustakanya. Baik, untuk yang pertama pendahuluan, yang melatar belakangi penelitian kami kali ini adalah di sini Pertamina EP merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak pada industri hulu migas. Dalam kegiatan operasionalnya, salah satu lapangannya yaitu PT Pertamina EP Field Pendopo berada di wilayah Sumatera Selatan dengan luas wilayah kerja pertambangan mencapai 582.710 km persegi, di mana lokasi Pertamina Pendopo ini berada pada 4 kabupaten, yaitu Musi Banyu Asin, Musirawas, Pali, dan juga Muara Enim. Tentunya dengan area pertambangan yang cukup luas, struktur yang dikelola juga cukup banyak, berikut juga dengan fasilitas-fasilitas produksi yang dikelolanya. Saat ini lokasi PT Pertamina Pendopo Field memiliki 1.226 sumur aktif dan sekitar 28 fasilitas produksi yang masih aktif. Itu pun ditambah dengan jumlah pipa penyalur yang jumlahnya cukup banyak. Nah, berdasarkan data tersebut masih terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama adalah masih tingginya angka gangguan keamanan dalam kegiatan operasi industri migas di PT Pertamina EP Pendopo Field. Sebagaimana dapat kita saksikan pada materi, di tahun 2022 jumlah kejadian atau gangguan keamanan di area Pertamina Pendopo masih cukup tinggi. Kemudian hal tersebut juga didasari adanya tantangan dalam melaksanakan pengamanan dalam pengoperasian hulu migas, di mana tadi kita sempat lihat area operasinya yang cukup luas dan juga tersebar. Nah, di sini kegiatan patroli sebenarnya sudah dilakukan, tapi kita masih membutuhkan peningkatan efektivitas dari kegiatan patrolinya, sehingga dengan tujuan dapat mengurangi terjadinya gangguan keamanan. Next, Pak Feby. Adapun rumusan masalahnya yang akan kita kaji di sini adalah kira-kira apa saja hal-hal yang diperlukan oleh tim untuk dapat memaksimalkan peran pemantauan patroli keamanan di kegiatan hulu migas. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan keefektifan dari sistem pemantauan patroli secara real time dan relevan pada pengamanan area lokasi di PT Pertamina EP Pendopo Field. Kemudian pada bagian tujuan penelitian, di sini kami akan mencoba menganalisis permasalahan pada sistem pemantauan patroli dengan metode root cause analysis. Kemudian kami juga akan merumuskan rekomendasi perbaikan dari sistem patroli keamanan sehingga didapatkan sistem yang efektif dengan menggunakan bisnis model Canvas. Nah, harapan kami dari penelitian ini adalah kami bisa memberikan manfaat praktis, yaitu menghasilkan sistem pemantauan patroli keamanan dalam lingkup hulu migas guna memantau keberlangsungan patroli keamanan yang efektif bagi perusahaan. Kemudian untuk manfaat akademisnya, kami juga berharap dapat memberikan sumbangan baru terhadap literatur dan pemahaman tentang manajemen proyek dengan mengidentifikasikan permasalahan utama dalam sistem patroli keamanan dan menawarkan solusi untuk melakukan perbaikan. Next, Pak. Ya. Adapun batasan masalah dalam penelitian kali ini, yang pertama, penelitian ini terbatas pada sistem pemantauan patroli keamanan di area hulu migas. Dan yang kedua, asumsi bahwa saat ini model patroli keamanan yang sudah ada masih memiliki kelemahan yang signifikan yang mempengaruhi kinerja dari proyek secara keseluruhan.
Kemudian penelitian ini hanya membahas perihal peningkatan sistem patroli keamanan berdasarkan aplikasi VTS ya, atau Vehicle Tracking System. Kemudian yang keempat, penelitian dilakukan berdasarkan kasus pada area PT Pertamina EP Pondok Field. Adapun sistematika penulisannya yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan-rekan saya, yaitu di bab 1, pendahuluan. Seperti tadi sudah disampaikan, bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian, batasan masalah, serta sistematika dari penulisannya. Kemudian di bab 2 mengenai tinjauan pustaka, nanti akan dibahas literatur-literatur terdahulu, juga penelitian-penelitian terdahulu, serta telaah terhadap berbagai teori yang menjadi dasar penelitian ini. Dan di bab ketiga, metodologi penelitian, akan menguraikan metodologi penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana deskripsi data, pengolahan data, dan juga metode pengolahan yang diterapkan dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Reski. Ya, Silakan, Mas. terima kasih Pak Richard. Saya Reski akan menjelaskan terkait studi literatur yang akan kami lakukan untuk melakukan penelitian. Yang pertama, kami mencoba untuk mengetahui apa definisi juga karakteristik dari pengamanan patroli pengamanan migas. Di mana suatu manajemen pengamanan migas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keamanan maupun pengendalian risiko dalam kegiatan usaha migas. Dalam konteks ini adalah mengatur terkait pola pengamanan, juga melakukan monitoring yang terfokus pada OBVITNAS. OBVITNAS adalah objek vital nasional yang didefinisikan berdasarkan seberapa pengaruhnya ketika objek tersebut terkena suatu problem atau masalah akan berdampak besar bagi operasional perusahaan maupun dampak sosial dan juga lingkungan. Nah, menurut penelitian dari RAIS tahun 2020, selain objek vital nasional juga eh, diperlukan beberapa pemantauan atau pengamanan objek, yaitu pada jalur pipa, di mana RAIS menggunakan beberapa metode atau beberapa faktor untuk dijadikannya suatu metode yang dinamakan solid. Metode tersebut memiliki beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada liquid management system, ada pipeline detection system, lalu ada security patrol, emergency response team, lalu CCTV dan ROIP, lalu ada corporate social and responsibility. Lanjut. Ya, setelah kita mengetahui definisinya, kita perlu mengetahui karakteristik dari apa itu patroli keamanan. Kita definisikan berdasarkan tiga eh, parameter untuk mengetahui seperti apa bentuk dari patroli keamanan yang nantinya akan kita kembangkan. Yang pertama dari segi waktu, terdapat 4 pembagian waktu dalam melakukan patroli keamanan sampai saat ini. Yang pertama ada pembagian berdasarkan hari, di mana patroli dilakukan selama 4 hari dengan durasi 10 jam. Lalu dilakukan yang kedua selama 5 hari dalam durasi 8 jam. Lalu yang ketiga dibagi berdasarkan 3 tim dengan durasi 12 jam dalam seminggu. Dan yang terakhir pembagian dalam situasi khusus bergantung dari jumlah anggota patroli. Lalu berdasarkan bentuk, di sini kita juga definisikan bahwa sebuah patroli keamanan dapat didefinisikan berdasarkan bentuk. Pertama berputar, yaitu kegiatan patroli yang dilakukan memutari objek, lalu berbalik, atau biasa kita sebut double back, yaitu kita melewati kembali apa yang sudah kita lewati atau kita monitor. Lalu ada acak, acak ini bisa berarti tidak terarah, atau kita artikan bahwa bisa sesekali berputar maupun berbalik. Lalu yang keempat ada bersinggungan. Bersinggungan ini adalah uh,
bentuk dari patroli di mana antar tim dari patroli keamanan melakukan komunikasi ketika mereka saling bertemu atau bersinggungan. Dan terakhir ada terarah. Terarah di sini dimaksud adalah patroli yang dilakukan dengan eh, perencanaan tertentu, sehingga mereka memiliki rute yang lebih terstruktur. Lalu berdasarkan metodenya, suatu patroli dilakukan eh, dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama adalah berjalan. Berjalan itu menandakan suatu aktivitas patroli untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua ada berhenti jika dirasa patroli tersebut menemukan suatu temuan dan perlu untuk dilakukannya analisa lebih lanjut. Yang ketiga ada dialog. Dialog ini menandakan komunikasi atau aktivitas yang dilakukan antar tim untuk bisa memastikan bahwa memang temuan tersebut perlu untuk diobservasi. Lalu yang selanjutnya adalah observasi. Observasi itu lebih ke pengamatan lebih dalam terkait temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh beberapa tim. Lalu dilakukan asesmen. Asesmen tersebut masih dalam bentuk asesmen preliminary yang nantinya asesmen tersebut menjadi pertimbangan untuk keputusan melakukan pencarian atau proses penyelesaian yang selanjutnya dilakukan setelah proses penilaian. Lanjut, Pak. Ya, setelah kita mengetahui seperti apa bentuk dari patroli itu sendiri dan mengetahui bagaimana patroli itu bekerja, kita tentunya akan melakukan suatu peningkatan di antaranya atas beberapa masalah-masalah yang sudah disebutkan oleh Pak Riza sebelumnya. Yaitu kita mencoba untuk mengetahui apa sumber masalah dari seluruh kejadian yang selama ini terjadi. Kita menggunakan metode root cause analysis, yang mana menurut penelitian Kuswardana dan kawan-kawan pada tahun 2016, hal ini cukup efektif dalam mendalami suatu masalah lebih komprehensif. Jadi dalam fase identifikasi yang mendalam ini, kita memanfaatkan root cause analysis untuk menemukan akar dari masalah, yang mana ditentukan berdasarkan 6M. Ada machine, methods, manpower, materials, mother nature atau lingkungan, dan measurement. Setelah kita temukan masalahnya, lalu kita bisa tarik korelasinya terhadap elemen-elemen bisnis sehingga kita bisa rancang. Jadi kalau kita balik pemikirannya, kita akan menciptakan suatu sistem atau meningkatkan sistem di mana kita menggunakan BMC sebagai eh, perancang model patroli tersebut. Nah, dalam menentukan elemen-elemen tersebut, kita memerlukan root cause analysis untuk mengetahui apa saja yang perlu difokuskan. Nah, dalam menghubungkannya antara beberapa problem yang kita temukan melalui root cause analysis dan elemen-elemen yang dapat dalam bisnis model Canvas, kita akan melakukan yang namanya FGD. Jadi FGD di sini dimaksudkan untuk mencari korelasi terhadap elemen bisnis. Dan ternyata menurut penelitian dari Osterwalder dan Pigneur pada tahun 2010, hal ini cukup efektif untuk BMC bisa menentukan secara holistik elemen-elemen apa saja yang terlibat dalam pengamanan patroli pengaman. Seperti contohnya dalam customer segment, dalam BMC kita bisa melihat dalam konteks pengamanan patroli kita bisa uh, memetakan segmen-segmen menjadi seperti uh, target patroli migas. Salah satunya wilayah geografis, jenis infrastruktur, jenis ancaman keamanan, dan lain sebagainya. Dan contoh lain seperti value proposition. Kita perlu mengetahui elemen apa saja yang mendukung sistem dari keamanan patroli. Nah, dalam hal ini BMC bisa masuk ke dalam beberapa nilai seperti misalnya mengefektifkan dalam pencegahan kebocoran atau bisa melakukan respon cepat terhadap situasi darurat. Nah, hal-hal tersebut yang nantinya akan timbul setelah kita melakukan root cause analysis. Boleh kita lanjut? Ya. Nah, setelah
nanti kita lebih dalam membahas tentang metode yang nantinya akan dibahas oleh rekan saya Pak Febi, disinilah posisi penelitian kami. Jadi eh, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kami mencoba untuk memposisikan di mana penelitian kami. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rais pada tahun 2020, beliau melakukan penelitian terkait tentang integrasi dari detection system. Jadi seperti yang tadi dijelaskan untuk monitoring pipa, si eh, Pak Rais melakukan metode solid, yaitu mereka coba untuk menciptakan faktor-faktor yang nantinya akan dipantau secara berkala dari itu CCTV maupun liquid management dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan report yang terstruktur. Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ngondi dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kalau Pak Ngondi ini berfokus pada bagaimana melakukan monitoring secara real time. Nah, ini juga mendorong penelitian kami untuk bisa menciptakan suatu sistem yang juga selain terintegrasi dan juga bersifat real time. Lalu selanjutnya dilakukan oleh Saat dan kawan-kawan pada tahun 2023, yaitu MMC. Ini penelitian di UK yang membicarakan tentang BMC bisa digunakan untuk memahami faktor-faktor apa saja yang membuat atau memantik keberhasilan suatu sistem. Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kumar dan kawan-kawan itu terkait Internet of Things, di mana Pak Kumar mencoba memanfaatkan machine learning dalam meningkatkan sistem patroli. Jadi, machine learning dijadikan suatu tools untuk bisa mendapatkan metode seperti apa sih yang efektif, dan metode-metode yang sudah dipelajari ini juga akan kami pertimbangkan dalam BMC untuk bisa memetakan elemen apa saja yang bisa menilaikan dan masuk ke dalam value proposition. Lalu yang terakhir ada penelitian dari Khan dan kawan-kawan pada tahun 2023 terkait vehicle tracking, di mana Khan ini menggunakan eh, GPS untuk melakukan pelayanan manajemen kendaraan, di mana vehicle tracking juga menjadi basis kami saat ini untuk melakukan suatu pengecekan atau perekapan data terkait patroli di migas. Itu dari studi literatur yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Feby. Oke, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan kami lakukan. Jadi dari gambar 3.1 ini terlihat bahwasanya adalah diagram alir penelitian yang akan kami lakukan. Jadi yang pertama adalah kami akan melakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan dan tujuan dari penelitian kami. Hal ini perlu dilakukan karena kami mau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di community profil, khususnya untuk sistem patroli keamanan. Dan tentunya dengan adanya permasalahan ini, kami harapannya bisa melakukan perbaikan nantinya. Kemudian selain itu, setelah identifikasi, kami juga melakukan beberapa studi literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, bisa menggunakan jurnal internasional, buku, serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini tujuannya adalah agar kami bisa mendapatkan data. Kemudian dari data ini kami bisa melakukan analisis terhadap perkembangan penelitian yang sudah berlangsung. Kemudian selanjutnya kami akan merancang penelitian ini. Jadi kami akan melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian kami, tentunya berkaitan dengan sistem patroli keamanan yang ada di Pendopo. Kemudian dari model konseptualnya di sini kami menggunakan fase yang terdiri dari identifikasi BMC yang seperti telah dijelaskan oleh rekan saya Mas Rizky. Kemudian dari identifikasi ini kami akan mencoba merancang berkaitan dengan perencanaan, plan, kemudian ada pelaksanaan, do, pengecekannya, dan terakhir adalah pelaksanaan dari penelitiannya. Dan kemudian dari sini akan kami dapat sebuah kesimpulan untuk menjawab dari tujuan dari penelitian. Kemudian ini adalah bagian dari konsep penelitian yang akan kami lakukan. Jadi kami di sini akan melakukan perencanaan penelitian berupa studi literatur dan pengumpulan data. Kemudian dari perencanaan penelitian ini kami akan melakukan analisis menggunakan identifikasi BMC
dengan menggunakan 9 blok BMC yang telah dipaparkan sebelumnya. Kemudian dari identifikasi 9 blok BMC ini, kemudian kami akan melakukan identifikasi root cause analysis. Tentunya dari root cause analysis kami akan coba mencari, ya, menentukan tema dan analisa masalahnya. Kemudian dari tema dan analisa masalah ini kami akan menetapkan target sasaran dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian analisis terhadap faktor penyebab dari permasalahan yang ada. Kemudian akan mencari alternatif solusi dan rencana perbaikannya. Kemudian pada saat pelaksanaan perbaikan, di sini kami akan mencobakan mengimplementasikan dari rancangan perbaikan yang telah dirancang, ya. Kemudian selanjutnya pada saat pengecekan hasil, tentunya kami akan melakukan evaluasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Kemudian dari evaluasi ini tentunya akan muncul tindak lanjut berupa standarisasi dan penetapan rencana selanjutnya. Kemudian dari rangkaian identifikasi ini, kemudian nanti kami akan membuatkan laporan berupa penyusulan dari kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian pada saat pengumpulan data, memang kami di sini adalah mengambil dari beberapa jurnal penelitian terkait, ya. Jadi di sini kami melakukan metode penelitian gunanya untuk melakukan penelitian dimulai dari identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi indikator, perancangan penelitian, pengumpulan data, serta pengujian terhadap modelnya. Kemudian dilakukan analisis dan proses pengambilan kesimpulan. Kemudian dari analisis model penelitian, di sini kami menggunakan identifikasi BMC terhadap bisnis yang ada di Pertamina EP, khususnya di Pendopo. Kemudian dari BMC ini kami akan melakukan analisis permasalahan dari efektivitas sistem patroli menggunakan alat bantu root cause analysis atau RCA. Kemudian dari rencana perbaikan tersebut kami akan melakukan analisa, tentunya dari analisa hasil ini akan didapat permasalahan utama dalam sistem patroli keamanan dengan menggunakan root cause analysis. Kemudian di samping itu juga akan didapat bisnis model menggunakan BMC sebagai alat untuk menganalisa elemen-elemen kunci yang terdapat dalam sistem operasional sistem patroli keamanan. Kemudian selanjutnya validasi dan kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kami melakukan validasi melalui kuesioner kepada berbagai pihak terkait, mulai dari personil security, kemudian ada terkait dengan pemangku kepentingan, stakeholder, dan mungkin nanti akan berkuesioner dengan customer kami juga. Kemudian di sini kami akan mencoba melakukan pengambilan kesimpulan dari kuesioner yang tersebar agar didapat pemahaman menyeluruh terhadap masalah dan solusi terhadap efektivitas sistem patroli yang ada. Kemudian selanjutnya tentunya ini tidak lupa kami akan melakukan penyusunan laporan penelitian. Gunanya adalah untuk memberikan kesimpulan. Kemudian juga tentunya akan menjawab dari rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini dilakukan. Oke, ini adalah beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan selama penelitian ini. Ada beberapa referensi yang kami ambil, itu tentunya berkaitan dengan sistem pengamanan, kemudian dari jurnal-jurnal existing, dan beberapa buku referensi yang dijadikan sebagai metodologi maupun sebagai studi dari literatur kami. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terhadap proposal penelitian kami ini dari kelompok 10. Jika Bapak Ibu tertarik, silakan like. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, silakan komen di dalam YouTube kami ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang.